bikum min ni'matin famin Allah. Apa yang kalian dapatkan dari nikmat apapun yang berkaitan dengan kita, lahir batin kita, kita cari langit dari bumi, antara langit bumi, kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, dan apapun semuanya adalah bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat kubur kita salah satu taman daripada taman surga Allah ini didapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dia sempurnakan nikmat kepada kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad, di samping kita mengingat Allah kita pun diingat oleh Allah, di samping kita menyebut Allah kita pun disebut oleh Allah. Bahkan Nabi Abu Muhammad SAW beliau dahulu pernah komentar tentang pertemuan kita seperti ini. Beliau mengatakan wa yubahi bihimul malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan mereka-mereka yang duduk di majelis itu di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilahnya dia sempurnakan segala nikmat kepada kita dan diberangkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga kita semata di sisi Allah menjadi hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan di hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah didikan bagi kita yang panutan kita untuk menjadi semata hamba Allah tanpa menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selainnya, bagi keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan langkah kita semuanya dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan pertama kita sedikit mengenal tentang pengarang kitab ini, Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, seorang yang hidup kurang lebih hampir 400 tahun sebelum kita, yang beliau menuntut ilmu, membaca kitab dengan berbagai macam bidang ilmu, tafsir, hadis, Quran dan lain sebagainya. Kurang lebih kurun waktu 50 tahun beliau menuntut ilmu, membaca kitab bersama guru-gurunya. Dan sampai gurunya Al-Imam Dr. Irsyad wa Ghazalibat wal Bilad Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, aku mengharap bahwasanya ilmunya Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini secara lahir seperti ilmunya Imam Syafi'i, karena begitu luas ilmu yang dimiliki olehnya. Dan beliau dikenal sebagai seseorang yang bertakwa dengan takwa yang sempurna kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karya beliau dari masa 300 tahun yang lalu alhamdulillah sampai saat ini terjaga dan kita bisa baca di majelis ini, di tempat ini. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana ia memberikan berkah kebaikan bagi generasi sebelum kita, mudah-mudahan ia memberikan berkah kepada kita, generasi yang hidup saat ini sampai generasi yang akan datang. Allahumma amin. Sedikit kemarin kita membahas mengenai masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ulama kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia berikan wahyu dari semenjak wahyu pertama dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Abu Muhammad, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai wahyu itu semua dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang merupakan kalimat yang turun temurun dari semenjak Nabi Rasul pertama sampai Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekali lagi kita dapatkan kitab suci Al-Quran yang 114 surat itu, 113 suratnya selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.